Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMK PGRI 4 Pasuruan, khususnya kelas 10, OTKP 1, OTKP 2, AKL dan TKKR dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat. Hari ini kita akan membahas tentang biografi. Silakan simak materi berikut ini dengan seksama, yaitu teks biografi. Teks biografi adalah suatu teks yang berisi atau memuat tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dalam biografi tersebut disajikan sejarah hidup, pengalaman-pengalaman, sampai kisah sukses orang yang sedang dimuat atau ditulis atau diulas. Jadi biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ya, ada juga yang bernama autobiografi. Autobiografi itu adalah kisah perjalanan, kisah hidup yang ditulis oleh dirinya sendiri, oleh penulisnya, oleh yang mengarang. Itu adalah autobiografi. Kita lanjut pembahasan kali ini. Pada umumnya, biografi menampilkan tokoh-tokoh yang terkenal, orang yang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan orang banyak. Singkatnya, tokoh-tokoh tersebut bisa dibuat inspirasi bagi orang lain. Membaca sebuah biografi akan memperkaya wawasan dan sebagai teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik dan mengisi hidup dengan karya yang bermanfaat. Tentunya hal itu tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kita lanjutkan pembahasan kali ini. Silakan simak baik-baik. Baiklah, teks biografi termasuk dalamnya adalah teks narasi. Apa itu narasi? Yaitu suatu bentuk teks yang berurutan dari periodisasi penceritaan. Itu namanya narasi atau cerita. Oleh karena itu, struktur teks biografi juga sama dengan teks cerita ulang lainnya seperti cerpen atau hikayat atau novel atau tulis-tulisan yang berupa cerita. Jadi teks narasi itu adalah berupa cerita berdasarkan urut-urutan waktu. Sedangkan struktur teks biografi yang pertama adalah orientasi. Apa itu orientasi? Nanti kita bahas bersama-sama. Yang kedua adalah kejadian penting. Peristiwa-peristiwa penting, kejadian-kejadian penting atau hal-hal yang dianggap penting bisa ditulis dalam teks biografi tersebut. Yang terakhir adalah reorientasi. Apa itu orientasi? Apa itu kejadian penting dan apa itu reorientasi? Mari kita simak sama-sama.
Baiklah, sekarang kita membahas masalah orientasi. Ya. Orientasi adalah berisi tentang informasi mengenai latar belakang atau kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar atau pembaca mendapatkan informasi lebih lanjut. Informasi tersebut dapat berupa ihwal siapa, kapan, di mana dan bagaimana tokoh tersebut berada. Siapa tokoh tersebut? Kapan peristiwanya? Di mana kejadiannya dan bagaimana kiprah atau biografi tokoh tersebut. Jadi orientasi itu adalah pembukaan awal. Lanjut. Baik, struktur yang kedua adalah kejadian penting, important event. Ya, jadi apa? Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis yang berurutan tadi atau berdasarkan urut-urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dianggap penting dalam riwayat hidup tokoh tersebut. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar atau penceritaan-penceritaan pada beberapa bagian supaya untuk mempertegas isi biografi tersebut. Kita lanjutkan. Baiklah, struktur yang ketiga adalah reorientasi. Apa itu reorientasi? Yaitu berisi komentar atau evaluasi atau pernyataan yang berupa simpulan mengenai rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut yang terjadi yang diceritakan lagi oleh penulis. Bagian ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Boleh ada, boleh tidak. Ya, dalam teks biografi. Kalau penulis itu menyertakan bagian kesimpulan atau bagian akhir dari cerita tersebut, boleh. Ditiadakan juga tidak apa-apa. Sifatnya adalah opsional. Boleh ada atau boleh ditulis dan boleh tidak ditulis. Kita lanjut. Baiklah, contoh analisis struktur teks biografi kita simak bersama. Kita akan mengambil contoh teks biografi tentang B.J. Habibie. Ya, kita simak baik-baik. Saya bacakan. B.J. Habibie adalah salah satu seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama gelar lengkapnya Profesor Dr. Engineer Dr. Baharudin Yusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan
pada tanggal 20 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ayu Titi Mariani Puswardoyo, itu adalah ibu kandungnya. Habibie menikah dengan Hasril Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarik Akmal. Itulah sekilas mengenai orientasi dari biografi Bapak B.J. Habibie. Kita lanjut. Baiklah, kita lanjut. Yang kedua, Habibie menjadi yatim sejak bapaknya meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya, kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek, Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau disebut juga ISMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie terjadi referendum di Tim atau Timor Timur sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah Indonesia dengan sahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang tentang partai politik, tentang pemilihan umum dan sebagainya. Nah, yang kedua ini disebut juga dengan, silakan simak sendiri. Baiklah, bagian yang tiga adalah reorientasi. Tadi ada 3 bagian, ada 3 struktur. Yang pertama reorientasi, yang kedua peristiwa penting, yang ketiga adalah reorientasi. Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku inilah yang difilmkan dengan judul yang sama. Itu adalah reorientasi. Baiklah, kita akan belajar lebih lanjut tentang unsur-unsur kebahasaan dalam teks biografi. Apa saja yang terkandung dalam kebahasaan teks biografi tersebut? Simak sama-sama. Dalam penulisan teks biografi, kita tak luput dengan kata hubung. Kata hubung adalah merupakan kata yang memiliki fungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata lain atau kalimat satu dengan kalimat yang lain. Dengan keberadaan kata penghubung akan membuat kalimat menjadi enak saat dibaca, dan dalam kehubungannya sebagai menjadi 2, yakni konjungsi,
intra kalimat dan konjungsi antar kalimat. Jadi dalam penulisan teks biografi kita tidak melupakan dengan kata hubung. Karena itu dapat merangkai sebuah kata atau merangkai sebuah kalimat menjadi kalimat yang utuh dan bisa difahami dan mudah dibaca. Kita lanjut. Baiklah, kita akan membahas masalah konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Intrakalimat adalah penghubung berfungsi untuk menyambungkan satu klausa dengan klausa lain yang masih dalam sebuah kalimat. Jadi dalam satu baris kalimat ada kata penghubung di situ. Misalnya dan, atau, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah konjungsi antar kalimat. Adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain yang sudah terpisah. Digabungkan menjadi satu, menjadi sebuah paragraf yang kompleks. Atau tulisan yang kompleks. Lanjut. Baiklah, yang kedua selain kata penghubung adalah rujukan. Kata rujukan adalah yang merujuk pada suatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Rujukan kata ini memerlukan agar penulis tidak mengulang-ulang sebuah kata yang sama. Jadi di dalam teks biografi ada di dalamnya terdapat kata rujukan. Dalam teks biografi tidak luput dengan penanda waktu, tempat, dan cara. Pada teks biografi berfungsi menunjukkan peristiwa, kejadian, atau waktu dan tempat di mana peristiwa itu terjadi. Jadi, dalam pembuatan teks biografi kita mengenal adanya penanda waktu, tempat, dan peristiwa. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian materi hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ada tugas untuk kalian semua. Tolong cari biografi seseorang, baik itu di koran, di majalah, atau di buletin, atau browsing di internet. Cari biografi seseorang dengan struktur teks biografi yang sudah Pak Eko jelaskan tadi, yaitu ada orientasi, ada peristiwa penting, dan ada reorientasinya. Kirim di WA Guru Pembelajaran Bahasa Indonesia. Silakan, selamat belajar, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di lain kesempatan.